Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Senin 22 Mei 2023 dengan judul Adalah Kesukaan Bagi Tuhan. Ayat inti terdapat di dalam Ayub 8 ayat 20 dan 21. Ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya akan memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan bersama. Poin yang pertama, keceriaan yang nyata dapat ditemukan di dalam orang Kristen sejati. Testimonies for the Church jilid 3 halaman 377 mengatakan, Anda akan selalu menemukan di dalam orang Kristen sejati suatu keceriaan yang nyata, kepercayaan yang kudus, dan bahagia kepada Allah, tunduk kepada pemeliharaannya yang menyegarkan jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang-orang Kristen seharusnya adalah menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan. Kenapa? Karena fakta bahwa Allah memelihara kehidupan umat-umat Tuhan. Kehidupan orang-orang Kristen yang sejati. Mari kita lihat bagaimana Ayub sebagai orang yang sangat tekun, orang yang sangat setia, orang yang sangat saleh. Ketika Ayub mendapatkan ujian dalam hidupnya, ia mengalami musibah yang sangat luar biasa, yang barangkali di seluruh dunia ini tidak ada musibah yang begitu berat yang dialami selain daripada Ayub. Ia kehilangan akan seluruh harta bendanya. Ia kehilangan akan anak-anak yang dikasihinya. Tetapi dalam semuanya itu Ayub tetap setia. Ayub tetap menaruh harap pada Allah. Karena apa? Karena Ayub percaya bahwa Allah akan memeliharanya. Tidak heran Tuhan berkata di dalam Ayub 8 ayat 20 tadi bahwa Allah akan membuat kita tertawa lagi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau adalah umat-umat Tuhan yang mengaku sebagai orang Kristen sejati, jadilah tetap ceria. Tunjukkan bahwa Allah senantiasa menjadi pelindung saudara, pemelihara hidup saudara. Poin yang kedua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Testimonies for the Church jilid 4 halaman 626-627. Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita tidak boleh membuat salib untuk diri kita sendiri dengan mengenakan kain kabung, dengan mencubit tubuh kita, atau dengan menolak makanan yang sehat dan bergizi bagi diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengurung diri di biara-biara, jauh dari dunia, dan tidak berbuat baik kepada sesama kita, karena berpikir ini adalah salib Kristus. Kita juga tidak diharuskan untuk memamerkan kesehatan dan kehidupan yang tidak perlu, atau pergi berkabung ke atas bukit kehidupan Kristen, merasa berdosa karena bergembira, puas, bahagia, dan bersukacita. Ini semua adalah salib buatan sendiri, tetapi bukan salib Kristus. Saudara, salib Kristus adalah penyangkalan diri, kemudian berbagi kasih, menyatakan kepedulian, simpati kepada orang lain. Benar, kita harus menjaga akan seluruh kehidupan kita, makanan kita, tubuh kita, dari berbagai hal yang merusak akan diri kita. Namun sebaliknya, kita juga tidak boleh untuk memamerkan akan apa yang menjadi bagian kita. Misalnya, saya sudah menjadi seorang yang Kristen sejati. Saya sudah mengamalkan akan ajaran-ajaran Tuhan. Saya sudah menunjukkan kehidupan yang ketat dengan pola makan yang terbaik, yang sehat. Saudara, boleh kita menjadi pelaku itu, tetapi kita tidak harus untuk memamerkannya. Orang Kristen yang sejati adalah menjadi pengikut Kristus, menyangkal diri, memikul salib. Poin yang ketiga, orang Kristen yang selalu tampak suram dan sedih
suka menggerutu, serta mengeluh, memberikan gambaran yang salah tentang Tuhan dan kehidupan kekristenan. Langkah kepada Kristus halaman 198 mengatakan, orang Kristen yang selalu tampak suram dan sedih, suka menggerutu serta mengeluh, memberikan gambaran yang salah tentang Tuhan dan kehidupan kekristenan. Mereka memberi kesan bahwa Allah tidak senang dengan anak-anaknya bahagia. Dan dalam hal ini, mereka memberikan kesaksian palsu terhadap Bapa surgawi kita. Saudara, justru kita harus mengembangkan sikap penuh dengan sukacita, kebahagiaan, roh yang senantiasa bersyukur, aura yang positif. Apapun yang terjadi, yang kita alami, kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita pemikiran yang positif, hal-hal yang positif, kata-kata yang positif, perbuatan yang positif. Demikian juga apa yang menjadi kehidupan kita. Sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka akan mendapatkan berkat, mereka akan bergembira, mereka akan melihat, wah ini Kristen yang sejati. 3 poin utama kita pagi ini adalah, yang pertama, keceriaan yang nyata dapat ditemukan di dalam orang Kristen sejati. Yang kedua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang ketiga, orang Kristen yang selalu tampak suram dan sedih, suka menggerutu, serta mengeluh, memberikan gambaran yang salah tentang Tuhan dan kehidupan kekristenan. Inilah 3 poin utama kita hari ini. Semoga kita terberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang Maha Baik. Biarlah roh sukacita, kegembiraan, rasa bersyukur menjadi bagian kami. Dan pada akhirnya, tabiat yang kami bawakan menjadi tabiat yang sejati, tabiat yang menggambarkan Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh berkat. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.